Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang inferensi atau penarikan kesimpulan. Kita mulai dari definisi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Dalam kalkulus proposisi terdapat beberapa kaidah inferensi yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu modus ponen. Modus ponen bentuknya adalah jika ada P maka Q, jadi P dan Q ini adalah suatu proposisi ya, bentuknya implikasi. P maka Q, terus proposisi yang kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi titik 3 ini menandakan kesimpulan ya. Ini kalau kata-kata ini jadi, oleh karena itu gitu ya kalimatnya. Atau di dalam sebuah contoh, seperti ini dalam sebuah kalimat ya. Ini jika saya rajin belajar maka saya naik kelas. Di sini proposisi yang pertama. Terus proposisi yang kedua adalah saya rajin belajar. Maka kesimpulannya adalah saya naik kelas. Ini kalau ingin dibuat seperti ini maka ini dimisalkan. Misalkan saya rajin belajar di sini adalah P dan saya naik kelas di sini Q. Jika maka berarti di sini adalah implikasi P maka Q. Untuk proposisi yang pertama, proposisi yang kedua, saya rajin belajar. Saya rajin belajar, berarti ini proposisinya adalah P. P maka Q. Proposisi yang kedua P. Jadi kesimpulannya adalah Q, ya. Jadi kesimpulannya adalah Q. Ini juga bisa dibuktikan dengan membuat tabel kebenaran, ya. Tabel kebenaran berarti nantinya yang paling akhir, kolom paling akhir, penarikan kesimpulannya harus tautologi, mempunyai nilai kebenaran yang benar semua, ya. Ingat di sini ketika ada dua proposisi P maka Q, terus proposisi yang kedua P, kata penghubungnya adalah dan, ya. Jadi bukan atau, tapi dan. Jadi P maka Q dan P, maka kesimpulannya adalah Q, ya. Kita coba buktikan bahwa penarikan kesimpulan modus ponen ini benar dengan membuat suatu tabel kebenaran ya. Jadi yang pertama kita buat terlebih dahulu ini P ya. Terus Q, terus ini P maka Q. Terus yang ketiga adalah P maka Q dan P. Terus selanjutnya yang paling akhir adalah P maka Q, ini kasih kurung, dan P maka Q yang paling akhir itu ya. Jadi ini kemungkinannya yang pertama adalah benar, benar, salah, salah. Kita buat dulu. Jadi untuk yang Q kemungkinannya adalah benar, salah, ini ya. Maka P maka Q nilainya adalah benar maka benar, yaitu benar, benar maka salah, yaitu salah, salah maka benar, benar, salah maka salah, yaitu benar ya. Terus P maka Q dan P. Berarti benar dan benar, yaitu benar. Ingat ya, untuk kata penghubung dan di sini mempunyai nilai kebenaran yang benar jika keduanya adalah benar. Jadi benar dan benar baru benar. Kalau benar dan salah atau salah dan benar ini nilainya salah ya. Terus salah dan benar ini salah, benar dan salah, salah, benar dan salah, yaitu salah. Terus yang paling akhir yaitu ini ya, kolom keempat maka Q. Jadi benar maka benar di sini benar, salah maka salah, yaitu benar, salah maka benar, yaitu benar, salah maka salah, yaitu benar. Nah, di sini kan tautologi ya, tautologi ya, mempunyai nilai kebenaran benar untuk semua kemungkinannya benar di sini ya. Jadi di sini kalau tautologi maka di sini penarikan kesimpulannya terbukti benar atau valid gitu ya. Sekarang coba kita lanjutkan ke inferensi selanjutnya, yaitu ada modus tollens.
bentuknya adalah jika ada preposisi bentuknya P maka Ki, bentuknya implikasi ya. Terus preposisi yang kedua adalah negasi Ki, maka kesimpulannya adalah negasi P. Bentuk preposisinya adalah sebagai berikut ya. Jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Terus untuk preposisi yang kedua adalah saya tidak naik kelas. Maka di sini kesimpulannya adalah saya tidak rajin belajar ya. Jika saya rajin belajar ini dimisalkan adalah P, terus saya naik kelas di sini I, jika maka berarti implikasi ya. Saya tidak naik kelas berarti di sini adalah negasi I. Nah, maka kesimpulannya adalah negasi P ya. Ini juga bisa dibuktikan menggunakan tabel kebenaran, tapi tadi di modus ponen sudah kita buktikan. Untuk yang modus ponen, untuk modus tolen bisa dibuat latihan. Lantas bagaimana jika membuktikan atau saya akan memberikan contoh penarikan kesimpulan yang salah. Misalkan ada bentuknya seperti ini. Preposisi yang pertama adalah implikasi P maka Q. Ini preposisi yang pertama. Terus preposisi yang kedua adalah negasi P. Terus kesimpulannya adalah negasi Q. Nah, benar atau salah? Valid atau tidak penarikan kesimpulan seperti ini? Maka kita bisa membuktikan dengan tabel kebenaran ya. Ini kita buat seperti tadi. Jika jadi ini P, ini Q. Terus di sini negasi P. Habis negasi P ada negasi Q. Terus ada P maka Q. Selanjutnya P maka Q. Dan negasi P. Nah, ingat ya, kata penghubungnya ini dan. Terus yang terakhir yang akan kita buktikan adalah P maka Q dan negasi P. Ini implikasi dengan negasi Q. Nah, ini benar apa salah ya? Kita buat dulu. Jadi untuk P-nya kemungkinannya adalah benar, benar, salah, salah. Terus Q-nya yaitu benar, salah, negasi P. Nah, jadi negasinya benar adalah salah, salah, benar, benar. Negasi Q yaitu salah, benar, ya. Terus P maka Q, benar maka benar, benar. Benar maka salah, salah, salah maka benar, benar, dan salah maka salah yaitu benar. Terus P maka Q dan negasi P. Ingat ya, ini sama negasi P. Nah, benar dan salah yaitu salah. Salah dan salah, salah, benar dan benar, benar, benar dan benar, benar. Nah, terus di sini kolom ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ke-6 maka negasi Q. Nah, ingat. Ini dengan yang ini ya. Nilainya bagaimana di sini? Jadi salah maka salah yaitu benar. Salah maka benar yaitu benar. Benar maka salah. Salah, benar maka benar yaitu benar. Nah, di sini bukan tautologi karena di sini mempunyai nilai kebenaran yang salah, ada yang salah. Jadi penarikan kesimpulan seperti ini yaitu salah atau tidak valid. Nah, jadi kesimpulan seperti ini tidak valid ya. Karena ketika dibuktikan menggunakan tabel kebenaran, nilai kebenarannya itu tidak tautologi, tidak benar semua, ada salah ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke kaidah berikutnya, yaitu silogisme. Jika ada P maka Q, ini proposisi yang pertama, terus yang kedua adalah Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, contohnya untuk proposisinya seperti berikut. Jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Berarti di sini kan saya rajin belajar, ini saya misalkan P, saya naik kelas ini Q,
he, ini jika maka berarti implikasi. Terus proposisi yang kedua, jika saya naik kelas tadi apa? He ya. Jadi saya naik kelas ini misalkan he, maka jika maka berarti implikasi saya mendapatkan hadiah misalkan ini R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, jika saya rajin belajar maka saya mendapatkan hadiah. Ini merupakan bentuk silogisme ya. Kaidah inferensi silogisme. Atau ada juga yang menyebutnya silogisme hipotesisnya. Soalnya nanti juga ada silogisme disjungtif ya. Ini bisa dicoba sendiri kalau ingin membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Sudah ada contohnya untuk modus ponen dan modus tolen. Langkah-langkahnya sama ya. Terus yang keempat adalah silogisme disjungtif, yaitu bentuknya adalah jika jika ada bentuk proposisinya. Proposisi yang pertama itu P atau he, yang kedua negasi P, maka kesimpulannya adalah he. Contohnya adalah saya belajar dengan giat atau saya tidak dapat uang saku. Terus proposisi yang kedua, saya tidak belajar dengan giat. Maka kesimpulannya adalah saya tidak dapat uang saku. Ya. Paham ya? Jadi ini jika dimisalkan ini saya belajar dengan giat, ini dimisalkan dengan P. Atau seperti ini, disjungtif ya, disjungsi, terus saya tidak dapat uang saku, ini saya misalkan he. Jadi saya tidak dapat uang saku ini tidak saya misalkan negasi he. Biar lebih mudah, langsung saja dimisalkan he. Terus saya tidak belajar dengan giat. Kalau saya belajar dengan giat P, maka saya tidak belajar dengan giat, berarti ini negasi P. Maka kesimpulannya adalah saya tidak dapat uang saku, yaitu he gitu ya. Untuk selanjutnya, ini kalau ingin membuktikan menggunakan tabel kebenaran bisa dicoba sendiri ya. Sudah sangat jelas contoh-contoh sebelumnya. Namun perlu diingat ya, untuk menguji suatu kevalitan, suatu argumen ya. Kalau masih ingat, argumen itu merupakan suatu deretan dari beberapa proposisi ya, terus ada kesimpulannya biasanya di akhir oleh karena itu atau jadi kata-katanya. Maka ketika disuruh menunjukkan suatu kevalitan atau membuktikan valid atau tidak argumen tersebut, maka caranya bukan hanya menggunakan tabel kebenaran. Ingat, kalau tabel kebenaran ini hanya salah satu cara saja, dan itu diperuntukkan ketika proporsinya tidak terlalu banyak. Kalau proporsinya banyak, maka nantinya akan membuktikannya butuh waktu yang cukup lama. Tidak praktis tabel kebenaran itu kalau proporsinya banyak ya. Kalau proporsinya banyak, maka kita gunakan hukum-hukum yang ada dalam logika matematika ya. Khususnya untuk bukti-bukti hukum-hukum seperti De Morgan, terus termasuk juga yang ini modus ponen, modus tolen, nanti juga ada yang silogisme tadi, terus silogisme disjungtif atau yang tadi silogisme hipotesis, nanti juga ada simplifikasi dan seterusnya ya. Nanti mungkin kalau ini ya, semoga saja dapat membuat materi tentang itu juga, tentang terkait dengan argumen dan membuktikan argumen valid atau tidak ya. Tentunya sebelumnya kan sudah pernah belajar tentang pembuktian argumen itu valid atau tidak ya. Di sini hanya menjelaskan tentang beberapa kaidah penarikan kesimpulan saja saya. Jadi tidak menjelaskan keseluruhan tentang teorema-teorema yang ada untuk membuktikan suatu argumen itu valid atau tidak ya. Silogisme disjungtif seperti ini ya, paham ya? Jadi untuk proposisi yang pertama bentuknya P atau he, terus proposisi yang kedua negasi P, kesimpulannya adalah he, saya tidak dapat uang saku gitu ya. Terus yang kelima yaitu simplifikasi. Bentuknya adalah jika ada proposisi yang pertama adalah P dan he, maka kesimpulannya adalah P. Nah, ini benar. Contoh,
Ade menyukai pelajaran matematika dan pelajaran fisika. Ya, kalau ingin dibuat suatu proposisi misalkan ini Ade menyukai pelajaran matematika itu P, Ade menyukai pelajaran fisika ini Q. Nah, maka kesimpulannya bisa dituliskan Ade menyukai pelajaran matematika, gitu ya, P. Bisa juga ini disimpulkan Ade menyukai pelajaran fisika, bisa juga ya. Dibalik nggak apa-apa, P dan Q atau Q dan P. Gitu. Paham ya tentang simplifikasi? Terus penjumlahan. Contohnya Ayis membeli sepeda motor. Maka ini bisa disimpulkan Ayis membeli sepeda motor atau memakai sepeda ibunya. Jadi jika ada proposisi P, terus bisa disimpulkan P atau Q. Ingat ya, atau di sini. Ayis membeli sepeda motor atau memakai sepeda ibunya. Terus ada konjungsi. Nah, contohnya adalah jika ada proposisi P, terus ada proposisi kedua yaitu Q. Maka bisa disimpulkan P dan Q. Nah, karena di sini ingat ya, proposisi yang pertama dengan yang kedua ini dihubungkan dengan kata penghubung dan ya. Jika misalkan ada P, Q, R pun ini dan P dan Q dan R gitu ya. Budi mengambil mata kuliah kalkulus contohnya, terus proposisi yang kedua Budi mengulang mata kuliah teori bilangan teofil. Maka dapat disimpulkan Budi mengambil mata kuliah kalkulus dan mengulang mata kuliah teori bilangan. Kata penghubungnya dan. Nah, ini kalau ingin buktikan bisa juga digunakan tabel kebenaran gitu ya. Ini merupakan beberapa kaidah inferensi ya, sudah ya. Beberapa kaidah inferensi yang ada sekitar 7 tadi ya. Silakan dipahami, jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan dan akan kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu saja untuk siang hari ini. Materi siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.